Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang akhlak kepada Allah yang memiliki subtema khauf dan raja, tawakal serta syukur. Saya sendiri Cikal Faudila Silo Putri dan dua rekan saya yaitu Alia Winingsi dan Hanan Hairil. Di sini saya akan membahas akhlak kepada Allah dulu ya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sikap yang dilakukan manusia tanpa berpikir serta memang sudah ada seharusnya pada diri manusia sebagai hambanya. Lalu ada di sini subtema yaitu khauf dan raja. Khauf dan raja itu kayak takut dan harap itu harus merupakan sikap batin yang harus dimiliki oleh seorang muslim secara seimbang. Kalau misalkan salah satunya itu ada yang berlebih, itu akan menciptakan atau melahirkan pribadi yang tidak seimbang. Khauf sendiri merupakan kedalaman hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukai. Menurut Said Sabiq, terdapat dua sebab kenapa seorang takut kepada Allah. Yang pertama itu ya karena beliau atau hambanya itu mengenal Allah Subhanahu wa taala secara lebih dekat, secara jauh gitu. Maka hambanya semakin takut kepada Allah. Yang kedua yaitu karena berbuat dosa sehingga takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Said terdapat dua dampak positif dari khauf, yaitu melahirkan keberanian menyatakan kebenaran dan memberantas kemunkaran secara tegas tanpa ada rasa takut kepada makhluk yang menghambatnya serta menyadarkan manusia untuk tidak meneruskan kemaksiatan yang telah dilakukan dan menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada raja. Raja atau harap itu memuatkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Jadi raja itu kayak harapan gitu loh. Nah, untuk mencapai harapan pasti kan kita harus ada usaha ya. Nah, kalau misalkan harapan ini nggak ada usaha, ya sama aja kayak angan-angan kosong gitu. Keutamaan raja itu kayak pendorong atau motivator untuk menggerakkan perbuatan guna mencapai harapan. Nah, raja dan khauf ini beriringan, jadi mereka nggak bisa lebih dominan salah satunya, karena akan menyebabkan pribadi yang tidak seimbang. Kalau misalkan khauf berlebih, kalian akan menjadi pesimis. Begitupun raja, kalian akan menjadi kayak yang putus asa banget gitu loh. Nah, dengan adanya raja dalam diri ini, seseorang bisa merasa lebih ringan dalam melakukan ketaatan dan merasa lebih ringan dalam menanggung berbagai kesulitan atau kesusahan. Cara memperoleh raja itu dengan bermusahabah atau memperhatikan nikmat Allah yang telah diberikan. Relevansi dengan moral psikologinya itu kalau dilihat khauf dan raja itu kayak takut dan harapan pada diri manusia dalam sisi psikologi. Nah, takut itu dalam diri manusia itu merupakan respon dari suatu ancaman yang asalnya diketahui. Menurut peneliti itu, rasa takut sebagai emosi dasar dari manusia. Sesuai dengan yang dijabarkan dalam perspektif Islam, takut itu kurang lebih sama seperti khauf gitu. Nah, sedangkan harapan itu kurang lebih seperti raja. Karena keadaan mental positif pada diri seorang itu untuk berupaya atau berusaha mencapai suatu tujuan dengan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Kesimpulannya itu, pada diri manusia harus memiliki khauf dan raja agar sesuai dengan kehidupan yang bisa dijalankan oleh manusia itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tawakal. Dalam landasan konseptual dalam KBBI, tawakal itu memiliki arti pasrah diri pada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan percaya sepenuh hati kepadanya. Sedangkan dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia, tawakal berarti jika kita sudah melakukan segala usaha secara maksimal, maka setelah itu kita harus menyerahkan diri dan hasilnya kepada Allah. Nah, untuk tawakal itu ada beberapa pendapat. Nah, yang pertama itu pandangan yang menyatakan bahwa tawakal adalah memotong hubungan inti dengan selain Allah. Nah, selanjutnya ada dari Sal bin Abdullah. Dia menggambarkan seseorang yang tawakal seperti orang mati dan dihadapkan dengan orang yang membandingkannya.
Nah, untuk tawakal itu juga ada macam-macamnya, ada dua nih macam tawakal. Yang pertama tawakal kepada Allah, yang kedua tawakal kepada selain Allah. Nah, untuk tawakal kepada Allah itu dibagi 4 macam lagi. Yang pertama tawakal kepada Allah dalam keadaan diri istiqomah dan dituntun dengan petunjuk Allah. Nah, yang kedua ada tawakal kepada Allah dalam keadaan diri istiqomah sama seperti yang pertama, tapi ditambah dengan menegakkan, memberantas bid'ah dan memerangi orang-orang kafir dan munafik. Nah, yang ketiga ada tawakal kepada Allah dalam mendapatkan kebutuhan seorang hamba dalam urusan duniawi atau untuk mencegah sesuatu yang tidak diingini seperti musibah atau bencana. Nah, orang yang bertawakal, sikap tawakal yang ketiga ini itu seperti orang yang bertawakal untuk mendapatkan rezeki atau kesehatan. Nah, yang terakhir ada tawakal kepada Allah dalam berbuat haram dan menghindari diri. Nah, yang selanjutnya itu ada tawakal kepada selain Allah. Tawakal selain Allah itu tawakal syirik. Nah, tawakal syirik itu dibagi dua lagi. Yang pertama tawakal kepada selain Allah dalam urusan-urusan yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah. Nah, untuk tawakal yang pertama ini itu biasa orang bertawakal kepada orang yang sudah mati atau sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, yang kedua yaitu tawakal kepada selain Allah dalam urusan-urusan yang bisa dilakukan, seperti kepada seseorang yang berserah diri kepada seseorang pemimpin atau raja, yang mana Allah telah menjadikan di tangan pemimpin itu rezeki atau mencegah kejahatan dan hal-hal lainnya. Nah, yang selanjutnya ada relevansi dengan moral profesi psikologi. Nah, sebelumnya tawakal itu adalah salah satu sifat yang harus dimiliki bagi setiap orang muslim. Tawakal itu dilakukan setelah berusaha secara maksimal. Tapi karena keterbatasan manusia, maka usaha itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. Nah, dalam ilmu psikologi, tawakal itu bisa berpikir positif. Ada ahli yang berkata berpikir positif adalah metode motivasi yang umum digunakan untuk meningkatkan sikap seseorang dan mendorong pertumbuhan diri. Nah, kalau dari berpikir positif itu sama kayak tawakal, karena setelah kita melakukan usaha secara maksimal, kita akan menyerahkan hasilnya kepada orang yang mendapatkan usaha kita kayak gitu. Jadi yang penting kita udah berusaha secara maksimal kayak gitu. Nah, berpikir positif juga bisa menurunkan resiko depresi dan dapat membuat seorang lebih tenang saat menimpa masalah. Jadi ketimbang memikirkan hal yang tidak penting, kita akan menyusun rencana tanpa mesti berlarut-larut dalam tekanan. Nah, jadi kesimpulan dari tawakal ini adalah tawakal itu kita mengetahui bahwa hanya Allah penanggung rezeki dan urusannya. Jadi setelah kita melakukan usaha yang secara maksimal, kita nggak bisa kan nentuin hasilnya tuh gimana sih dari usaha kita. Nah, kita tinggal berserah diri dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang usaha yang kita dapat. Mau itu baik atau buruk itu sudah ditentukan. Yang penting kita sudah berusaha secara maksimal. Dan menurut Al-Imam Ahmad, tawakal adalah amal hati, karena ia merupakan amalan hati yang gak bisa dinyatakan dengan perasaan lisan dan amal anggota tubuh kayak gitu. Selain itu, saat kita sudah tawakal berserah diri, maka akan diikuti dengan cara berpikir yang positif dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan tema kami yang terakhir, yaitu syukur. Syukur merupakan kata masdar yang berasal dari kata syakara yaskuru, yang berarti memuji atau menghargai, di mana kita sebagai umat manusia menghargai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, baik itu nikmat yang sedikit ataupun banyak, dan tidak menghina nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur juga
adalah ungkapan terima kasih kita sebagai umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di sini ada pengertian dari Al-Ghazali dan Yunahar Ilyas. Dari Al-Ghazali sendiri, syukur itu mencakup 3 hal, yaitu ilmu, hal, dan amal. Di mana ilmu ialah pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah Sang Pemberi nikmat kepada kita. Hal adalah rasa gembira yang terjadi akibat pemberian nikmat. Sedangkan amal adalah melakukan apa yang menjadi tujuan dan yang disukai oleh Sang Pemberi nikmat. Amal terkait dalam 3 hal, yaitu hati, lisan, dan anggota tubuh. Lalu, menurut Yunahar Ilyas, mengartikan syukur adalah memuji si pemberi nikmat atas apa yang telah dilakukannya. Syukurnya hamba berkisar atas 3 hal, yang apabila yang ketiganya tidak berkumpul, maka tidak dinamakan bersyukur, yaitu mengakui nikmat dalam batin, membicarakannya secara lahir, dan menjadikannya sarana untuk taat kepada Allah. Jadi, syukur berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Di sini Yunahar dan Al-Ghazali itu sama-sama mengartikan syukur mengartikan syukur itu mencakup dalam 3 hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Nah, di mana syukur dengan lisan yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah secara terbuka dan jelas untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita umatnya. Lalu bersyukur dengan hati yaitu mengakui dan menyadari sepenuhnya segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah dan tiada seorang pun selain Allah yang dapat memberikan nikmat yang tidak terbatas ini. Selanjutnya, bersyukur dengan anggota badan yaitu melakukan hal-hal positif yang membawa kebaikan dan keselamatan di dunia maupun akhirat. Jadi, bersyukur dengan anggota badan ini tuh kita memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, memanfaatkan nikmat tersebut itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti memanfaatkan untuk beramal kepada sesama dan lain sebagainya. Lalu di sini hakikatnya seorang muslim harus menyadari bahwa harta kekayaan yang diberikan oleh Allah hanyalah titipan yang harus dimanfaatkan di jalan keridhoannya sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Usaha yang dilakukan hanyalah sebab atau ikhtiar semata. Ikhtiar tanpa taufik dari Allah tidak akan menghasilkan apapun yang diinginkan. Lalu mencakup rasa syukur dalam bentuk pujian-pujian seperti alhamdulillah, asyukurillah, dan sebagainya. Dengan pembuktian syukur kepadanya, lakukanlah amal perbuatan yang nyata, yaitu memanfaatkan harta kekayaan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan keluarga atau umat atau fisabilillah lainnya. Jadi di sini kita harus bersyukur kepada nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Tidak hanya mengucap syukur saja, tetapi kita juga harus memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan syukur sendiri, di mana ayat-ayat Al-Qur'an di sini itu memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada Allah bukan hanya untuk kepentingan untuk diri sendiri, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena Goniun Anil Alim. Nah, di sini ada
surat yang berkaitan dengan syukur bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Di sini Quran surat Luqman ayat 12 yang artinya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di sini juga terdapat surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah perkara Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Nah, dari ayat-ayat di sini apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada umat, kepada umat manusia, harus kita syukuri. Sedikit apapun nikmat itu harus tetap kita syukuri, karena dengan kita bersyukur Allah akan menambah nikmat kepada kita. Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tetapi jika kita sudah diberikan nikmat tapi kita tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah punya caranya sendiri untuk menegur kita karena kita tidak bersyukur. Nah, di sini ilmu psikologi menyebut syukur sebagai gratitude, di mana suatu bentuk emosi yang berkembang menjadi sikap dan moral yang baik dan menjadikan kebiasaan untuk membentuk kepribadian yang mempengaruhi individu dalam merespon situasi-situasi yang sedang dialami. Syukur merupakan dimensi psikologis terkait dengan ego yang melekat dalam diri manusia dan bisa memicu adanya ambisi yang berlebih. Dengan adanya ego yang berlebihan, manusia bisa terjebak di dalamnya karena selalu ada rasa ketidakpuasan dengan nikmat yang telah Allah berikan. Nah, dengan adanya ego berlebihan ini, kita bisa menjadi orang sombong yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, gitu kan. Di sini juga bisa dengan adanya ego yang berlebihan, kita akan merasa ketidakpuasan diri, kita akan merasakan stres yang berlebihan, kecemasan, karena kita merasa nikmat yang telah Allah berikan itu selalu tidak cukup, gitu. Di sini juga secara kajian psikologi, bersyukur bisa mengurangi rasa emosi negatif seseorang sehingga bisa terhindar dari gejala depresi. Selain itu, kita akan merasakan emosi positif seperti kepuasan dalam hidup, kebahagiaan, mudah untuk memaafkan orang lain, mudah mengontrol amarah, dan tidak mudah merasakan stres dan kecemasan iri hati. Nah, ini berbalik dengan emosi negatif yang kita rasakan jika kita tidak bersyukur. Ini kalau misalkan kita bersyukur, kita akan merasakan emosi positif seperti kepuasan dalam hidup, kebahagiaan. Nah, maka dari itu kita dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena itu baik untuk emosi positif untuk diri kita sendiri. Nah, cukup sekian presentasi syukur dari saya. Selanjutnya di slide selanjutnya itu ada question, ada pertanyaan terkait apa yang telah saya presentasikan. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaannya, kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini untuk pertanyaan yang ini kalian bisa checklist. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.